Selamat siang. Jadi saya mendengarkan bahan presentase dan juga tadi respons begitu. Dan tadi saya sudah diperkenalkan sebagai komisaris independen. Saya sudah 5 tahun sebagai komisaris independen PT Bapak Lestari Terbuka ini. Saya juga bekerja sebagai dosen Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, lengkapnya sekarang. Sejak tahun 1986, jadi sudah cukup lama saya, 30 sekian tahun sebagai dosen. Saya mahasiswanya. Ya, di sini ada banyak mahasiswa, mantan mahasiswa saya. Yang pertama saya mau mulai bahwa kehadiran perusahaan ini ada catatan sejarahnya. Tadi Pak Alun yang saya mengerti ya, Ketua Aman Sumut tadi ya, itu fakta sejarah dan nggak bisa diumpatin, nggak bisa dinegasikan. Ada catatannya dan sudah banyak pihak menerbitkan versi masing-masing lah, sebut saja demikian kan ininya. Bahwasannya ada kesalahan pada masa lalu, semua juga itu dicatat. Ada, bahkan sampai kepada kita ingat ditutup inti Dorayom itu kan 3 tahun lebih faktanya. Kemudian mulai beroperasi lagi tahun 2003 sampai dengan sekarang. Nah, yang saya amati, sebutlah saya sekarang sebagai pengamat, tinggalkan dulu sebagai komisaris independen, karena pastilah kalau dibilang komisaris pasti pro TPL. Itu pasti begitu kan? Ininya ya. Jadi sebagai pengamat, karena saya juga lama sebagai direktur Forest Watch Indonesia, bisa dilihat di googling aja nama saya, Togo Manurung, akan langsung muncul karena nggak ada yang bisa disembunyikan gitu kan. Yang terjadi, pendapat saya, sampai dengan hari ini terjadi misinformasi dan disinformasi tentang TPL. Tadi sebenarnya juga mengulangi yang pertama Pak Simanjorang sampaikan, yang terjadi disinformasi dan misinformasi. Banyak yang tidak lengkap, data dan informasinya digoreng di luar, dan isunya diulang-ulangi, daur ulang. Dan dalam pengamatan saya, banyak sekali juga orang-orang Batak di rantau yang juga menjadi pengipas-pengipasnya dan kemudian diulang-ulangi ini. Ini saya bicara secara terbuka ya. Jadi beberapa contoh nyata, dan mari kita bergunakan logika kita. Dikatakan TPL mencemari Danau Toba, gimana logiknya? Tadi sudah disampaikan secara gamblang, lokasi pabrik ada di elevasi 900 sekian, yang notabene 2 meter di bawah dari elevasi di Porsea, jembatan Sungai Asahan. Gimana mungkin air bisa naik dari Sungai Asahan yang ada di sekitar pabrik itu, naik ke atas melawan arus yang ke arah hilir? Gak mungkin kan? Siapapun kita pakai ilmu apapun begitu, mau pakai ilmu sihir juga kemungkinan susah itu bisa naik ke sana. Termasuk yang beredar sekarang ini, pencemaran dari persemaian nursery-nya TPL. Gimana mungkin itu bisa naik ke sana? Yang paling mungkin pencemarannya itu adalah dari area konsesi HTI TPL. Sekarang mari kita periksa, jadi membaca datanya dengan baik ya, secara objektif. Di mana saja ditanami eukaliptus itu? Yang paling dekat sektor Aik Nauli kan, dari semua. Diperiksa yang ditanam di mana, kelerengannya kemana. Dan itu gampang sekali, bukan untuk bohong-bohongan. Kalau kelerengannya ke arah Danau Toba, memungkinkanlah pestisida, pupuk yang digunakan, akhirnya kena hujan, masuklah itu ke ekosistem air Danau Toba, runoff-nya. Kalau tidak, kelerengannya ke arah yang lain, kan nggak masuk akal.
Tapi intinya silakan diperiksa begitu kan hal tersebut, sehingga kita bicara dengan data, fakta, bukan lagi disinformasi, informasi. Banyak, mohon maaf, hal kita yang nggak tahu keadaan di luar sana, masuk di Jakarta, dibilang begitu, ya percaya saja. Wah, memang jahat ini, mencemari. Itu yang satu. Kemudian kita bicara mengenai, tadi sudah dibahas, konflik masyarakat adatkah namanya dengan TPL. Tadi sudah berkali-kali disampaikan, sebenarnya ini yang bermasalah adalah pemerintah, gamblangnya. Karena yang punya kawasan hutan itu kan pemerintah kan, yang menerbitkan izin pemerintah. Harusnya kan yang diterbitkan adalah area kawasan yang clean and clear. Tapi kan nggak ada, di seluruh Indonesia ini bermasalah. Konflik ini bukan hanya ada di Tanah Batak. Semua area konsesi HPH dulu awalnya, HTI, perkebunan juga, AGU, sampai dengan hari ini bermasalah. Dan banyak sekali korbannya. Itu adalah fakta. Jadi terjadilah ini sekarang kan, begitu ada konflik, yang berhadapan-hadapan adalah masyarakat dengan perusahaan. Tadi sudah ditanyakan mana peranan pemerintah dalam hal konflik ini. Absen, misalnya. Jadi yang mau saya sampaikan yaitu memang sangat disayangkan. Dan kemudian yang lebih hebatnya di perhadapan-hadapan ini dibilanglah perusahaan TPL itu mengkriminalisasi masyarakat, menjajah masyarakat. Karena dan TPL nggak bisa juga kasih lahan itu kepada masyarakat karena bukan punya TPL kan, jelas kan, hanya diberi izin konsesi. Nah ini memang tadi diharapkan bagaimana pemerintah bisa memfasilitasikan dalam hal seperti ini. Jadi ada banyak contoh yang lain yang mengenai disinformasi dan misinformasi ini. Intinya, ayo loh kita bicara dengan data, informasi objektif begitu, supaya kita menyudahilah berbagai macam misinformasi dan informasi ini yang akhirnya mengadu domba kita semua dengan harga yang sangat mahal tersebut. Dan yang terakhir, pada doman tubuh saya ini barusan juga Pak Nurung yang bicara, ya itu sangat baik disampaikan lah berdasarkan data, informasi yang ada. Itu hanya mau memberikan saran. Tadi saya udah ngomong sebenarnya di meja, karena kami satu meja. Memang judulnya itu menurut saya lebih bagus dibuat yang lebih kecil lah, mengerucut. Misalnya kontribusi TPL terhadap kesejahteraan masyarakat. Bukannya mengatakan TPL tidak mensejahterakan masyarakat. Karena adalah tugas Pemda, dalam hal ini Pemda Kabupaten Toba salah satunya, untuk mensejahterakan masyarakat, bukan perusahaan. Tapi perusahaan memang punya kontribusi. Nah itu yang bisa dibedah, gitu. Berapa kontribusi? Tadi sudah dipaparkan diantaranya ya datanya. Dan terakhir saya mau mengatakan dalam hal pengelolaan dana CD, dulu namanya CD, dan tadi sudah disinggung juga beberapa tahun terakhir ini mungkin sehingga saya sejak tahun 2017 diambil alih oleh perusahaan pengelolaannya. Karena maaf saya terbuka sebagai pengamat yang saya tahu pengelolaan dana CD-nya selama ini bermasalah, tidak transparan, dikelola oleh yayasan, diaudit, disclaimer. Nah orang yang di luar sana nggak tahu, bilangnya TPL itu dari dulu memang pembohong, dananya katanya ada CD-nya tapi tidak digunakan, masyarakat tidak mendapatkan manfaat, padahal pengelola CD-nya yang mungkin bermasalah berat ya sejak 2003 mungkin kan, gitu kan, diaudit, disclaimer, termasuklah mungkin ada yang ya termasuk menulis buku, pernah mungkin jadi ada di dalamnya sebagai pembina yayasannya, ya diperiksa aja semuanya, itu kan terbuka, ada catatan sejarahnya, ininya. Belum lagi tadi yang tadi disinggung, mungkin sudah masuk di dalam anggaran CD, ada lagi dana dari Pemda, double counting yang notabene sebenarnya itu bisa dianggap korupsi juga, dan itu bisa diperiksa.
ini ya, kalau memang ada ya ininya, kita terbuka aja.